Halo, kalau, di video yang sebelumnya, yang part 1 itu bagaimana cara kita menggambar daerah himpunan penyelesaian. Nah, pada video part 2 atau yang ini, kita akan menebak kalau ada daerah himpunan penyelesaian. Nah, yang ditanyakan itu pertidaksamaan kuadratnya. Nah, ini yang pertama, menentukan pertidaksamaan kuadrat kalau diketahui daerah penyelesaian dengan diketahui titik puncaknya dan satu titik yang dilalui. Pertama-tama kita harus tahu persamaannya. Kalau ada titik puncak dan satu titik yang diketahui, persamaannya adalah ini, y sama dengan A dalam kurung X min XP kuadrat tambah YP. XP, YP-nya itu adalah titik puncaknya ya, dan salah satu titik yang diketahuinya itu X, Y. Contohnya gambarnya seperti ini, ada titik puncaknya yaitu min 1,1 dan melalui titik 0,2 seperti ini. Nah, kita pertama-tama harus menyusun dulu persamaan kuadratnya. Caranya yaitu kita tentukan dulu, di sini kan ada A ya. Kita harus tahu dulu A-nya itu nilainya berapa. Mencari nilai A dengan cara mensubstitusikan X, Y, yaitu 0,2-nya ini disubstitusikan ke persamaan. Sehingga didapat Y-nya itu diganti 2, X-nya diganti 1, salah. Oh, ini yang disubstitusikan itu titik puncaknya ya. Maaf ya, karena ini ada XP dan YP dan ada X. X-nya itu ini X, Y, ini XP, YP. Diingat-ingat. X-nya berarti 0, XP-nya itu negatif 1, YP-nya 1. Digantikan ke sini sehingga 2 sama dengan 0 min, jadinya plus ya, 0 tambah 1, 1 kuadrat, 1. Tambah lagi 1. Nah, ini A kali 1 kuadrat itu A, 1 yang di sini pindahkan ke sebelah sini, sehingga 2 kurangi 1. Hasilnya adalah 1. Jadi A-nya adalah 1 nilai A-nya. Sudah? Kalau sudah, sekarang kita susun persamaannya. Ingat ini bentuk umumnya. Tinggal ganti A-nya jadi 1. Dalam kurung, ini yang digantikan XP dan YP-nya. Ini jangan disubstitusikan lagi ya, karena sekarang yang kita buatkan persamaannya. Persamaannya harus memuat X dan Y. Jadi X-nya kita biarkan saja. Jangan diganti dengan 0 yang ini. Jangan. Sehingga ini hasilnya adalah Y sama dengan 1 kali X plus 1 kuadrat tambah 1. Atau bisa juga ini kamu uraikan menjadi X kuadrat tambah 2X tambah 1. Nah, cara menguraikannya bagaimana? Bisa kamu kalikan manual. X tambah 1 kuadrat berarti X tambah 1 kali X tambah 1. Atau dengan menggunakan rumus A plus B kuadrat itu A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. Itu harusnya sudah familiar ketika waktu SMP ya. Nah, ini setelah disederhanakan hasilnya adalah X kuadrat tambah 2X tambah 2. Sekarang kita akan menyusun pertidaksamaannya. Nah, kalau ini kan persamaan itu baru yang garisnya saja. Sekarang pertidaksamaannya. Ini tadi persamaannya kita tulis ulang. Kita akan cek dengan menggunakan daerah yang ada pada daerah himpunan penyelesaian. Dipilih 0,3. Ini ya, yang ini kan di dalam daerah yang diarsir. Boleh juga kamu pilih min 1,2 atau yang titik-titik yang lain yang pas-pas saja. Di sini Ibu pilih 0,3 terus substitusikan ke pertidaksamaan. Y-nya 3, X-nya 0. Digantikan sehingga ini ketemu 0 kuadrat tambah 2 kali 0, 0. 0 tambah 0 tambah 2, 2. Nah, ini tandanya kemana? Lebih kecil 2. Nah, karena ini tidak putus-putus garisnya, berarti ada tanda sama dengannya. Begitu, berarti pertidaksamaannya adalah tandanya
nanti akan lebih dari atau sama dengan, seperti ini. Semoga bisa dimengerti ya. Yang harus diingat-ingat pertama persamaannya, terus mencari nilai A. Mencari nilai A itu substitusikan X-nya dan XP, YP. Untuk menyusun persamaan, substitusikan hanya XP dan YP-nya saja. Tuh. Lanjut. Sekarang kalau yang diketahui, ini masih contoh yang sama ya, masih diketahui titik puncak dan satu titik yang dilalui, tapi bentuknya seperti ini, terbuka ke bawah. Pertama-tama kita cari nilai A seperti tadi. Ini kita tulis ulang dulu. Y-nya berarti yang mana? Y-nya itu yang ini, 1. Kalau YP baru yang 4. Y-nya 1, kemudian A-nya yang akan kita cari, X-nya itu 0, XP-nya itu ini min 1, YP-nya 4. Ini kita substitusikan semua. Hasilnya adalah 0, ini min-min jadinya plus 1 kuadrat. Tulis ya di sini 1 kuadrat, di sini 4. Kemudian ketemulah ini plus 4 ke kiri, jadi 1 dikurangi 4 yaitu min 3. Berarti A-nya min 3. Setelah mencari nilai A, kita mencari persamaannya terlebih dahulu. Kita susun persamaannya. Ini tulis ulang dulu. Kita gantikan A-nya dengan negatif 3, XP-nya dengan min 1, dan YP-nya dengan 4. Min 3, ini X min 1 kuadrat tambah 4. Hasilnya ini jadi X plus 1 kuadrat. Ingat tadi X plus 1 kuadrat kalau diuraikan yaitu menjadi X kuadrat tambah 2X tambah 1. Atau kalau bingung boleh kalian kalikan manual tadi ya. X plus 1 kali X plus 1 hasilnya pasti sama dengan ini. Nah baru kita sederhanakan lagi ya, sama dengan ini min 3 kali X kuadrat min 3X kuadrat, min 3 kali 2X min 6X, min 3 kali 1 min 3 tambah 4. Ini kita masih bisa hitung ya, sederhanakan min 3 tambah 4 yaitu 1. Seperti inilah hasil dari persamaannya. Ini persamaannya. Sekarang kita susun pertidaksamaannya. Kita pilih titik yang ada pada daerah. Di sini dipilih titik yang paling mudah yaitu 0,0 ya, yang ada pada daerah yang diarsir. Kemudian substitusikan ke pertidaksamaan sehingga 0, ini kita masih belum tahu tandanya mau kemana, lebih dari atau kurang dari. Min 3 kali 0 kuadrat dikurangi 6 kali 0 tambah 1, ini hasilnya adalah 1. 0 dengan 1 berarti tandanya adalah kurang dari. Karena ini putus-putus garisnya berarti tidak pakai sama dengan 0 kurang dari 1, sehingga ini pertidaksamaannya adalah tandanya kurang dari. Seperti ini. Nah, sekarang ke bentuk bukan bentuk yang lain, tapi diketahui hal yang lain, yaitu kalau diketahui titik potong dengan sumbu X dan satu titik yang dilalui. Jadi ada 3 ya. Ada titik potong, ini di titik potong yang dilalui titik potong yang ada pada sumbu X, titik potong dengan sumbu X dan satu titik yang dilalui. Caranya sama, hanya tadi persamaannya yang beda. Kalau tadi yaitu Y sama dengan A kali X min XP kuadrat gitu ya, tambah YP. Nah yang ini Y sama dengan A kali X min X1 kali X min X2. Langkah-langkahnya sama, pertama kita cari nilai A-nya dulu. Dengan mensubstitusi X1, X2-nya. X1-nya ini maksudnya boleh pilih ya, boleh yang min 1 atau min 2, sama saja. Yang penting ini nilai-nilai titik potong yang pada sumbu X. Ini X1-nya Ibu pilih yang sebelah kiri, X2-nya yang sebelah kanan. Y-nya itu ambil dari sini. Dari titik yang dilalui. Y-nya diganti 2, A-nya diganti, A-nya kita cari, kemudian X-nya berarti 0,
0, 0 sama ya, ini X-nya kan yang ini 0, 0, X1-nya min 2, X2-nya min 1. Tinggal diganti, terus kita hitung 0 min jadinya 0 plus 2, ini 0 plus 1. 0 plus 2, 2, 0 plus 1, 1. 2 sama dengan A kali 2, berarti A-nya adalah 1. Sudah ketemu A-nya, kita buat persamaannya, kita susun. Y sama dengan A, berarti Y sama dengan A-nya ganti 1. X plus 2, ini boleh ikut di sini ya, nggak apa-apa. X plus 2, ini X plus 1. Atau kamu tulis dulu, ini X, kenapa di sini plus 2? Karena ini min 2. Tadi ya, X1-nya kan min 2. X2-nya min 1. Jadi persamaannya adalah Y sama dengan ini dikalikan 1 kali, ulang ya, ini 1 kali X plus 2 itu X plus 2. Nah, ini X plus 2 kali X plus 1. Caranya X kali X plus 1 ditambah 2 kali X plus 1. Hasilnya adalah X kali X, X kuadrat, X kali 1 X, 2 kali X 2X, 2 kali 1, 2. Hasilnya X kuadrat tambah X tambah 2X yaitu 3X tambah 2 gitu. Ini persamaannya, kita susun pertidaksamaannya. Kita cek titik pada DHP, Ibu pilih 0,0 yang mudah. Nih ganti 0 Y-nya, X-nya juga diganti 0 ya karena 0,0. Nah, setelah dihitung-hitung, sebelah sini ketemu 0, yang ini ketemu 2, berarti tandanya yang betul adalah 0 kurang dari 2. Karena ini tidak putus-putus, berarti kurang dari sama dengan. Seperti ini jadinya tandanya kurang dari atau sama dengan. Nah, begitu. Mudah kan? Sekarang dengan pergeseran. Nah, kalau dengan pergeseran itu konsepnya sama seperti grafik nilai mutlak yang sudah kalian pelajari. Cuman kalau grafik nilai mutlak kan kemarin A tanda nilai mutlak X plus B tambah C gitu ya. Nah, ini bedanya X plus B kuadrat. Tapi prinsipnya sama. Bagaimana prinsipnya? Nah, yang A-nya ini berpengaruh terhadap lebar dan sempitnya grafik. Sama seperti waktu nilai mutlak ya. Kemudian B-nya ini berpengaruh terhadap pergeseran horizontal. Horizontal itu bergeseran kanan ataupun ke kiri. Nah, kalau B-nya itu positif, geser ke kiri. B-nya negatif, geser ke kanan. Kemudian yang C ini berpengaruh terhadap pergeseran vertikal atau atas bawah. Oh, ini kok sejauh A sih? Ini harusnya sejauh C ya. Nah, kalau C-nya positif berarti geser ke atas, C-nya negatif geser ke bawah, begitu. Nah, ini contohnya. Ini yang kurva normalnya ya, Y sama dengan X kuadrat, ini lebarnya segini ya. Yang akan kita bahas yang lebarnya segini. Kalau yang menyempit, itu tidak kita bahas pada contoh kali ini. Nah, penyempitan maupun yang lebih lebar seperti ini, itu tadi yang dipengaruhi oleh nilai A. Nah, kali ini kita tidak akan membahas nilai A ini. Ini yang normalnya ya sama dengan X kuadrat. Nah, kita bisa lihat yang hijau ini kan geser ke kiri. Berarti bergeser horizontal. Sehingga persamaan kuadratnya kalau ke kiri itu plus 2. Jangan kebalik ya, kalau ke kiri itu justru plus 2, tapi yang ada di dalam tanda kurung. Ininya kuadrat. Kalau yang ini berarti X min dari 0 ke 3. Dari yang normal ke sini ada berapa langkah? 1, 2, 3. 3 langkah berarti X min 3 kuadrat seperti ini. Nah, ini bisa diuraikan juga dengan cara tadi X min 3 kuadrat berarti X min 3 kali X min 3. Bisa dihitung. Oke. Oke, sekarang akan kita bahas beberapa contoh ya. Ini kalau ada daerahnya seperti ini, berarti pertidaksamaannya apa? Pertama-tama kita tentukan dulu persamaannya dengan
menggunakan pergeseran. Ini kalau dari 0 itu geser ke kanan 5, berarti nanti menjadi x min 5 kuadrat. Ini seperti ini, y sama dengan x min 5 kuadrat. Nah, menentukan pertidaksamaannya atau menentukan di sini tandanya kurang dari, lebih dari atau kurang dari atau lebih dari atau sama dengan gimana? Kita pilih titik yang ada pada DHP atau daerah himpunan penyelesaian atau daerah yang diarsir. Di sini Ibu pilih titik 5,1. 5,1 kita pilih untuk mengecek. Berarti y-nya ganti 1, x-nya ganti 5. Diperoleh, ini 5 kurang 5, 0, 0 kuadrat itu 0. Nah, berarti tandanya kemana? 1 dengan 0, berarti tandanya lebih dari atau sama dengan, karena tidak putus-putus, jadi ada sama dengannya. Sehingga pertidaksamaannya yaitu y lebih dari atau sama dengan x min 5 kuadrat. Nah, misal di pilihan ganda ini nggak ada gitu ya. Ya berarti ini kita uraikan saja. X min 5 kuadrat, X min 5 kali X min 5. Hasilnya ini. Y lebih dari atau sama dengan X kuadrat min 10X tambah 25. Ini sama ya. Antara yang atas dengan yang bawah, hanya ini tuh bentuk diuraikannya. Seperti itu. Kemudian, sekarang kalau yang ditinjau dari nilai C-nya. Nilai C berpengaruh terhadap pergeseran vertikal ke atas ke bawah. Seperti ini. Ini yang merah itu yang normalnya. Kalau geser ke atas sejauh 2 berarti x kuadrat plus 2. Nah, bedanya dengan yang tadi. Kalau yang tadi itu dalam tanda kurungnya ya, berarti x plus 2 kuadrat gitu. Kalau geser ke kiri sejauh 2. Nah, ini kuadrat dulu, x kuadrat plus 2. Di luar tanda kurung. Yang C-nya ini. Kalau ke bawah 4 berarti x kuadrat min 4. Ke atas positif, ke bawah negatif, ke kanan tadi negatif, ke kiri positif. Bedanya tadi di dalam tanda kurung atau di luar. Sekarang ada contoh nih, kita tebak ya bersama-sama. Dia itu kalau dari yang normal geser ke bawah sejauh 2. Berarti y sama dengan x kuadrat min 2. Kemudian untuk menentukan tandanya di sini, menentukan tanda pertidaksamaannya, pilih satu titik yang pada daerah yang diarsir, yaitu Ibu pilih 0,0 untuk mengecek. Berarti y-nya ganti 0, x-nya ganti 0, sehingga ketemu di sini 0, di sini min 2. 0 dengan min 2 di sini lebih dari atau sama dengan, karena tidak putus-putus tandanya. Sehingga pertidaksamaannya berarti y lebih dari atau sama dengan x kuadrat min 2. Seperti ini. Oke. Nah, sekarang contoh selanjutnya ini ada gambar lagi. Sekarang gabungan. Kalau tadi kan cuma geser ke kanan atau ke kiri, terus geser ke atas atau ke bawah. Nah, sekarang gesernya itu kita cermati ya. Geser ke kanan 2, ini maksudnya puncaknya ya yang geser. Geser ke kanan 2, geser ke atas 3. Nah, bagaimana cara menentukannya? Ibu tulis manual ya di sini ya. Berarti geser ke kanan, ingat ke kanan itu negatif, min 2. Ini kuadrat.